Hai, tonton video ini saat teman-teman merasa sedih karena saya akan mengajak teman-teman untuk mengunboxing sebuah produk yang namanya obat mood. Oke, kita akan buka botolnya dan kita akan baca tulisan ada di dalam kertas yang mudah-mudahan bisa membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Ya, kita akan intro dulu. Hai, kembali lagi bersama saya Irfani Pasaribri dalam konten Doi Diary of Irfani Yazid, dimana kali ini kita akan membuka sebuah brand atau produk yang saya temukan di marketplace, dimana katanya di sini ada sebuah kertas yang fokusnya adalah ketika kita baca kertasnya, tulisannya bisa membangkitkan rasa sedih kita menjadi lebih baik lagi. Maksudnya bukan lebih sedih lagi, tapi sedihnya diredamkan gitu. Karena ya siapa sih yang gak pernah sedih? Semua orang pasti pernah merasakan sedih. Hanya saja bagaimana cara orang tersebut mengontrol rasa sedihnya. Ada yang sedih sampai guling-guling, ada yang sedih sampai air matanya tidak bisa mengeluarkan air lagi, ada yang sedih yang ujung-ujungnya ya merusak dirinya sendiri, ya dia lampiaskan dengan narkoba misalnya, minum minuman keras dan hal sebagainya, dan itu merupakan suatu langkah yang tidak benar ya. Kita nggak apa-apa sedih ya. Dan rasa sedih adalah salah satu sifat manusiawi. Sekali lagi saya tekankan bahwa bagaimana cara kita mengontrol rasa sedih itu supaya sedihnya bisa berujung lebih positif. Misalnya teman-teman lagi dimarahin guru, ya sedih. Tapi bagaimana dari suatu kejadian itu bisa membuat teman-teman termotivasi supaya lebih baik lagi, supaya nggak dimarahin lagi. Begitu juga dalam hal percintaan gitu, asmara, dan semua sisi kehidupan pasti berdampak dengan hal kesedihan gitu. Jadi dari video ini ya kita akan buka-buka supaya harapannya teman-teman bisa mengontrol rasa sedihnya, bisa lebih baik lah sedikit gitu. Dan ini merupakan rangkaian dari beberapa part teman-teman. Ada part pertama tentang tonton video itu kalau teman-teman lagi merasa marah, yang ini thumbnailnya. Lalu yang kedua, tonton video itu kalau teman-teman merasa bahagia, kayak ini thumbnailnya. Lalu yang ketiga, tonton video itu kalau teman-teman merasa capek, oke, dan ini thumbnailnya. Sekarang merupakan part yang keempat. Kalau teman-teman merasa sedih, silahkan tonton video ini. Semoga itu bisa membuat teman-teman menjadi lebih ceria lagi gitu. Dan selanjutnya akan ada video tentang kalau teman-teman butuh motivasi. Oke. Dan kali ini kita akan membuka kertas yang ada tulisannya tentang kalau teman-teman merasa sedih. Oke, langsung aja kita buka teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini merupakan produknya yang kita namakan adalah obat mood ya. Buka kalau kamu lagi ngerasa, yang di sini ada banyak ya. Merah untuk marah, oke, kuning untuk bahagia, hijau untuk capek, biru untuk sedih, dan warna ungu untuk yang butuh motivasi. Oke, langsung aja kita buka teman-teman ya. Oke teman-teman, udah saya pisah-pisahkan biar enak gitu ya. Sekali lagi, yang untuk kuning ini untuk bahagia teman-teman ya. Terus untuk yang biru ini sedih ya. Terus yang warna ungu butuh motivasi. Yang warna merah muda sih lebih tepatnya ini ya. Kalau kamu lagi ngerasa marah, dan hijau adalah kalau kamu lagi ngerasa capek. Kita akan buka satu-satu teman-teman ya. Dan untuk bit quality-nya saya rasa ya ini kertas biasa aja sih ya. Ini kertas biasa aja yang dikasih ringnya warna emas gitu ya. Oke, kok nggak fokus-fokus ya? Hup. Nah gitu ya teman-teman ya. Kertas biasa tapi dikasih ring warna emas. Oke. Oke teman-teman, kita akan membuka kalau teman-teman lagi ngerasa sedih ya. Jadi ini merupakan kertasnya yang berwarna biru ya. Oke, langsung aja kita buka kertasnya, dan harapan kita semoga teman-teman yang menonton video ini bisa agak mendingan lah sedihnya gitu ya. Oke, apa yang menjadi milikmu akan kamu temukan dengan sendirinya. Nggak perlu repot-repot menyeragamkan diri dengan kebanyakan orang. Oke, ini cukup panjang. Cuma mau ngingetin, jangan begadang. Tidur jangan kemalaman. Sebelum tidur minum air putih, berdoa, maafin semua yang nyakitin. Oke? Semua terasa berat di awal, tapi lama-lama kita juga terbiasa. Jangan gundah, semua ada waktunya. Kalau kamu galau, kamu sedang menikmati keresahanmu, bukan menyelesaikannya. Jangan pernah dengerin kata-kata orang yang bikin kamu gak nyaman atau tersinggung, oke? Karena banyak hal yang harus nggak papain.
Jangan sampai terlalu sibuk memikirkan esok hari, sampai lupa bahwa hari ini juga perlu dinikmati. Kamu sangat berharga, tolong ingat itu. Dunia lagi gak berpihak ke kamu ya, it's okay. Gak selamanya kamu di titik terendah kok. Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Kamu harus belajar betapa kecilnya nilai dari opini seseorang. Hidup memang tidak adil, biasakanlah dirimu. Kalau sesal selalu buat sesak, ikhlas saja dengan melepas. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian kesabaran yang kamu jalani. Mengikhlaskan itu bukan tentang menghapus, tapi melepas. Jangan lupa bersyukur ya, kamu udah ada di dunia ini. Jangan lupa bersyukur ya, kamu udah ada di dunia ini. Dan jangan berpikir kamu gak berguna. Luka yang kamu rasakan membawa pesan, dengarkan mereka. Mungkin kebahagiaanmu saja yang perlu disederhanakan. Jangan sedih, nanti rugi. Sebab kita terlahir dari orang tua yang bersenang-senang. Kalau ada hal buruk terjadi, percayalah bahwa itu ujian buat melatih kamu. Oke? Ada kuasa yang lebih besar dari rencana manusia. Jangan mudah percaya kata hati malam hari. Belum tentu pagi setuju. Pelan-pelan saja ya. Besok bumi masih berputar, matahari juga masih bersinar. Kamu bisa melewati ini semua. Semangat. Karena Tuhan sayang sama kamu, Tuhan kasih kamu ujian, dan Tuhan yakin kalau kamu bisa melewati itu semua. Terkadang yang dikasih Tuhan bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Oke, bagaimana teman-teman? Tadi ada beberapa tulisan ya. Silahkan di komen di bawah apakah tulisan tersebut dapat membantu teman-teman menjadi lebih baik gitu. Sedihnya agak berkurang atau bagaimana? Silahkan di komen teman-teman ya, bagaimana tuh tulisannya. Dan saya mau bilang teman-teman bahwa rasa sedih, rasa stres, rasa capek itu sangat-sangat buruk banget untuk keadaan tubuh kita gitu. Ya, saya bacakan sebuah buku dari Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring ya. Di buku ini teman-teman, di buku ini ada hasil wawancara dari Dr. Andri ya, Dr. Andri SPKJ FAPM. Di hasil wawancara ini bahwa bagaimana ya rasa stres, rasa sedih, rasa capek bisa merusak kesehatan tubuh kita. Disampaikan di sini bahwa bukan stres yang membunuh kita katanya ya, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri ya, bukan di sedih sendiri, bukan di capek sendiri, tapi persepsi kita. Misalnya, aduh jalannya macet banget nih gitu, atau utang gue banyak banget gitu ya. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Yang pertama, respon adrenalin meningkat ya, yang mana adrenalin itu meningkat karena akhirnya tekanan darah itu, karena jantung menjadi semakin berdebar gitu ya, dan pembuluh darah itu menyempit dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Jadi dalam jangka panjang kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres ya. Misalnya kolesterol ya. Wah, bahaya banget itu. Kolesterol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Wah, bahaya banget nih. Jika dia menempel di pankreas ya, dia akan meningkatkan insulin. Kita akan bicara tentang lebih ke kesehatan sekarang ya. Bagaimana ternyata pikiran kita, rasa sedih, rasa capek kita dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita gitu ya. Saya lanjutkan ya. Maka ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan gitu ya. Jadi badannya memanggil-manggil karena pikiran dia sedang membutuhkan energi. Nah, jika stres kelamaan, jika rasa sedih yang terus berlanjut-lanjut gitu ya, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagaimana bagian dari stres. Contohnya ya, penyakit dispepsia atau gangguan lambung gitu ya. Dan in the long run ya, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes teman-teman. Jadi bahaya banget ya memelihara rasa sedih, stres ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya cari bagaimana supaya pemikiran tersebut, rasa sedih tersebut bisa terobati gitu ya, bisa terobati. Dan kita akan kembali membuka obat mood ini. Gak perlu insecurein hal yang gak berguna, oke? Aku tahu insecure itu wajar, tapi jangan berlebihan ya. Banyak yang gak seberuntung kita, tapi terlihat bahagia. Suatu saat kita akan menertawakan rasa yang dulu sakit atau menangisi rasa yang dulu indah. Berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita.
Kamu hanya perlu menerima, dan menolak, menyangkal itu cuma bikin kamu lelah. Menangis adalah situasi tertentu, justru adalah simbol kekuatan, kesabaran, dan kehormatan. Kalau hari ini buruk, maafin ya. Kadang emang hari ada aja yang bikin kita benar-benar buruk. Tapi kamu harus tetap semangat, oke? Banyakin bersyukur dan berdoa. Aku tahu kamu kuat buat lewatin semua ini. Suka aku silahkan, gak suka aku juga boleh. Hidup memang paling tenang tanpa sibuk mencari-cari kesalahan. Kadang beberapa hal gak perlu dipusingkan. Cukup dijalani dan diketawain. Halo, how are you today? Semoga bagus ya hari kamu. Kalau gak bagus juga gak apa-apa, masih ada hari esok. Jangan menunggu badai berlalu, tapi belajarlah menari di dalam badai. Banyak yang gak seberuntung kita, tapi terlihat bahagia. Terkadang pilihan terbaik adalah menerima. Dan the last one, kita baca tentang kalau kamu lagi merasa sedih ya. Dan ini adalah, bukan mereka yang bertanggung jawab atas cerita terburuk kita, oke? Itu merupakan tulisan-tulisan ada di dalam kertas kalau kamu lagi merasa sedih ya, gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa bikin kamu lebih tenang, mudah-mudahan itu bisa bikin kamu lebih baik lagi, dan semoga dari tulisan ini dapat membantu kamu bisa melihat dunia itu ternyata kalau sesal selalu buat sesak, ikhlas saja dengan melepas. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian yang juga merasa capek ya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.